Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Kitabul Janaizi, betul ya? Halaman berapa yang terjemah? 270. 270. Yang Arabnya 49. Kitabul Janaizi, adapun ini yaitu kitab menerangkan tentang hukum janazah. Kullu mayyitin minal muslimina yajibu alal kifayati ijma'an ala kulli man alima bil mayyit aw qassara li kaunihi bi qurbihi wa yunsabu fi adamil bahsi anhu ila taqsiri arba'atu asya'. Adapun tiap-tiap mayit daripada orang-orang muslim, yaitu wajib atas fardu kifayah ijma'an, secara ijma', ala kulli man alima bil mayit, atas tiap-tiap orang yang tahu oleh orang dengan mayit, al-qassara atau teledor oleh orang, likaunihi bikurbihi, karena keadaan mayit yaitu di dekat dia, wa yunsabu fi adamil bahsi anhu ila taksirin, dan dinisbatkan dia pada ketiadaan mencari-cari tentang mayit itu kepada keteledoran. Arba'atu asya'a, wajib oleh 4 perkara. Ghusluhu, pertama memandikannya, walau ghariqan, sekalipun yaitu orang yang karam, wa qatila nafsihi, dan orang yang bunuh diri, wasiqtan takhattata, dan keguguran yang sudah bergaris. Lakin fil ghuslil mayyiti qaulul lil malikiyati innahu sunnatun. Tetapi pada memandikan mayit, yaitu ada pendapat bagi mazhab Malik, sesungguhnya memandikan itu sunnah hukumnya. Wa takfinuhu, dan mengkafani mayit, wassalatu alaihi, dan mensolatkan atas mayit, wa dafnuhu, dan menguburkan mayit, wa kada hamduhu, dan seperti ini mengubur, yaitu hamduhu, membawa, menggotong mayit. Wallahu a'lam. Segini kita bedah. Sebelum saya membedah, saudara, kami hendak bertanya dulu dan minta dijawab. Kitab kita ini tidak jenazah langsung pada kematian. Membahasnya di syekh di kitab ini berbeda dengan kitab-kitab yang cukup besar dari karya Syekh Nawawi sendiri. Sebelumnya saya mau menerangkan begini dulu. Berbicara kematian atau kajian jenazah ini ada banyak pembahasan. Setidak-tidaknya 10 macam pembahasan. Ini yang mesti dibedah sebetulnya. Pertama, kajian jenazah itu kita harus membedah dari urutan pertama, dari hidup sehat ngadepin sakit.
apa yang harus dilakukan oleh si sehat ngadepi sakit. Itu satu. Kedua, sakit ngadepi sekarat. Prosesnya tuh begitu. Artinya sakit ngadepi sekarat tuh apa yang harus dilakukan oleh orang yang sakit dari ajaran agama kita ini. Kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang yang tidak sakit, yakni membesuk orang sakit, nungguin orang sakit. Apa yang harus dijalani? Itu namanya sakit ngadepin sekarat. Tugas si sakit apa? Tugas yang nungguin orang sakit apa dari Islam ini? 3. Sekarat ngadepin mati. Artinya kalau ada orang sekarat, apa tugas orang yang sedang sekarat di mata agama? Kala dia sekarat, apa tugas orang yang di sekeliling orang yang sekarat? Yang Islam suruh. Keempat, sekarat ngadepin mati. Mati ini cirinya apa? Bahwa orang ini mati. Itu dia kudu tahu. Kelima, ketika terbukti mati, artinya udah pasti dia mati, dengan ciri-cirinya apa yang harus dilakukan sebelum menjalankan yang barusan dibaca oleh keluarga. Sebelum pengumuman berita duka cita, apa dulu yang Rasulullah ajarin? Sesudah itu namanya disebut mayit. Maka habis ini cara memandikan, mengkafani. Bagaimana kalau mayit laki, bagaimana kalau mayit perempuan? Kalau ngomong mandiin, apa wuduin dulu, mandiin dulu, apa mandiin dulu, wudu dulu? Kafani, kemudian sholatin, bagaimana sholat ghaib, bagaimana sholat hadir, bagaimana pada asar, pada subuh, para jenazah kemana ngadepnya. Ini namanya sholatin. Kemudian gotong, bagaimana itu gotong kaki dulu, apa pala dulu. Kemudian ngubur, bagaimana cara membuat kuburan yang disuruh oleh Nabi. Lubang landak itu apa dan bagaimana. Sesudah beres ngubur, apa ada pasca ngubur. Ini namanya ngaji jenazah. Kitab kita ini tidak ngomongin sehat ngadepin sakit, tidak ngomongin sakit ngadepin sekarat, tidak ngomong sekarat ngadepin mati, tidak ngomongin pas mati sebelum pengumuman. Yang saya mau tanya kepada jamaah, saya harus ngebahas apa adanya, tulisan yang ada, ataukah saya harus membahas berurutan? Begitu. Ini yang saya mau tanya. Begitu. Nah, itu yang kami tanya kepada keluarga besar Fikri. Berurutan aja. Begitu. Berarti kalau berurutan saja dengan sendiri hanya kita ngaji Kitabul Janaiz segitu doang tuh. Yang tadi nggak kebahas-bahas sampai beberapa pertemuan ke depan baru nyata udah mati, baru ini. Begitu maksud saya. Karena dari judul itulah kita bisa nyambung dari apa yang tadi saya omongin. Begitu. Ini yang kemudian kita tanya, begitu.
Jadi Yotiana enggak apa-apa, baik. Itu usulan pengurus tuh kayak begitu, artinya setuju tuh begitu. Hah? Begitu. Iya baik. Artinya kalau setuju, dengan sendirinya kita hanya yang bakal kita bedah Kitabul Janaizi. Bacaan Qulu Mayyitin belum, karena itu pembahasan di pertemuan kelima. Kalau ngajinya 2 mingguan berarti di 4 bulan ke depan, 3 bulan baru mau ngomongin Qulu Mayyitin. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaizi sudah menjadi kebiasaan para ulama-ulama fikih, saudara, berbicara tentang jenazah sebagai penutup pembahasan sholat. Karena ngaji ini ngaji sunnah, sholat terakhir nggak ada lagi, disolatin, udah terakhir tuh. Maka abis itu bakal zakat, abis nerangin jenazah nih, kalau udah tuntas seluruhnya kita pindah pada materi zakat, rukun Islam yang ketiga. Itu pasangannya, penyusunannya begitu. Karena itu sesudah ngomongin sholat gerhana, sholat segala macam, terakhir sholat adalah sholat janazah. Karena itu kata Syekh, Kitabul Janaizi, ini kitab tentang janazah. Janazah itu, saudara, bahasa Arab bisa dibaca dua, bisa dibaca jinazah, bisa dibaca janazah. Dari dua model baca itu mengandung arti berbeda. Kalau janazah artinya mayit yang ada di kurung batang. Janazah itu arti janazah mayit yang ada di, orang sini nyebutnya kurung batang juga kan? Iya deh, gitu. Di kurung batang itu mayit yang ada dalam kurung batang itu disebut janazah. Tapi kalau mayitnya kagak ada, cuma nempel di samping masjid doang, namanya disebut jinazah. Namanya jinazah. Apa jinazah? Kurung batangnya yang tanpa mayit, namanya disebut jinazah. Tapi kalau janazah, mayit yang ada di kurung batang, itu asal makna janazah, asal maknanya. Sehingga dalam perkembangan bahasanya janazah menjadi istilah nama mayit. Jenazahnya mana? Itu bukan kurung batangnya mana, tapi mayitnya mana. Sehingga di dalam praktek mensolatkan, biar saudara nggak puyeng nih mayit laki apa perempuan, mana nasrib kagak nasrib lagi, usolli ala hadhil janazah, udah enak, mau laki mau perempuan mau bocah, jadi kagak puyeng ngapalinnya. Ini bocah bahasa Arabnya pegel lagi, ngintip-ngintip dulu kan capek. Udah janazah aja, orang mati aja, mau gede mau kecil mau laki mau perempuan, tuh kalimat janazah dari sedikit judul.
Kemudian saudara, bila kemudian kita pengen berurutan, maka mau tidak mau kita harus membahas poin pertamanya, sehat ngadepin sakit, hidup ngadepin mati. Maka bagi kita yang sehat ini saudara, ditugasi oleh agama supaya hidup kita sukses, penuh bahagia. Maka tugas kita si hidup ini ada beberapa tahapan yang dia harus pikirkan ngadepin mati ini. Yang terpenting satu, zikrul maut namanya zikrul maut. Ingat kalau kita bakal mati. Ini penting ngaji ini. Ingat kalau kita ini bakal mati. Sebab ingat itu tuh akan menghantarkan muslim menjadi orang yang hidupnya penuh tenang, penuh bahagia, enggak mumet, enggak stres, enggak uring-uringan. Ini kalau dia paham ya. Ada nggak yang suka uring-uringan? Nggak ada, alhamdulillah. Ini saudara namanya disebut zikrul maut. Maka bagi si sehat sebelum ngadepin sakit, bagi si hidup sebelum ngadepin mati, ngaji jenazah yang pertama dia harus pahami bagaimana memunculkan dalam hatinya zikir maut. Apa itu zikir maut? Bukan diwirid habis sholat 33 mati. Ini mah sampai 1000 juga kagak manfaat. Zikrul maut itu kesadaran dalam hati, kesadaran dalam hati bahwa kita hidup nih kagak lama. Munculin kalau pengen bahagia hidup nih, munculin bahwa kita hidup nih kagak lama, bakal berujung mati. Jadi jangan takut ngomong mati, termasuk jangan takut mati. Jangan. Kenapa saudara takut mati? Mati juga. Benar nggak? Berani mati? Berani mati itu bukan pada persoalan takut dan berani, itu sebuah kepastian. Jadi jangan kita ngaji jenazah kok berhenti juga takut mati juga. Ya kalau ngaji jenazah aja mati. Benar nggak? Mati. Karena ada kesadaran kita di dunia ini tak lama saudara, maka muncul dalam pikiran kagak perlu mati-matian mengejar sesuatu yang kagak kebawa mati. Begitu, enggak perlu mati-matian mengejar sesuatu yang kagak kebawa mati. Mau ngapain? Hidup berujung mati. Ini nih yang harus dipikirin sehingga kita manfaatnya enggak dengki sama orang. Dia punya harta banyak, toh kalau kebawa mati mau ngapain gua mikirin dia. Kemarin kebeli motor PCX, kayaknya kemarin habis benerin kontrakan. Berarti duitnya mau apa kita ngitungin duit orang?
Yang kita hitungin malamnya ngorok, tidur mulu, lah kita gak bisa tidur mikirin dia, meremelek. Ini kita gak bisa tidur, ulah dia, ulah kita. Hah? Ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Gak usah. Jadi hidupnya tenang, gitu hidupnya. Man dzakaral mauta qalla hasaduhu 'alan nas. Begitu. Orang yang zikrul maut enggak bakal dengki sama orang. Mau apa? Jadi dia berpacu, hidup tuh bukan pertandingan yang harus bersaing dengan orang. Gitu. Hidup ini adalah bersaing dengan diri sendiri. Bila tahun lalu umur sekian, kita umur 20 umpama, sholat malam 2 rakaat, sekarang 21, dikasih setahun sama Allah. Mau nambah mau kagak, ini yang dipikirin. Yang kayak begini nih, pikirin. Jadi sehat hidupnya, enggak corona mulu. Kayaknya enggak ada penyakit lain kecuali satu. Kalau ada orang mati, penyakitnya satu, corona ya. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Ini gara-gara nggak ngaji kitabul janais. Begitu. Ini yang harus dipikir sama kita, sehingga kita nggak mati-matian. Gembira nggak berlebihan, sedih nggak berlebihan. Begitu. Kita dirumahin gara-gara corona. Mati nih, mati ya, dipikir mati pakai itu, dirumahin lah kagak, nggak mati juga, udah setahun ya, setahun lebih ya, lebih enggak juga. Ini kan terbawa pikiran yang tidak benar. Begitu. Zikrul maut penting. Karena apa tuh penting? Satu, wasiat Rasulullah. Wasiat pentingnya. Nabi nyuruh aksiru min dzikri hadhi millatah. Perbanyaklah menyebut-nyebut yang memutuskan kenikmatan. Sahabat nanya, apa itu? Zikrul maut, ingat mati. Ingat mati. Perintah Nabi. Kita diingat bahwa bakal mati. Kita lihat tuh teman kita yang mati, dibungkus pakai kain kafan. Dibungkus nggak kira-kira? Hah? Kain kafan. Kain kafannya dikasih kantong kayak begini nggak kira-kira? Hah? Kasih kantong nggak? Kamu tuh menyuruh ada dikasih kantong nggak? Maknanya kagak dibawa semua itu. Mau ngapain mati-matian sampai korupsi? Bansos saja masih dikorupsi. Mau ngapain kita mau nyolong? Ngapain kita sampai berantem? Timbang begitu doang, enggak kebawa mati. Enggak. Duit kita yang di tangan orang tuh, pinter ngutang, bayar nggak pinter, tagih lagi, tarso, besok tagih lagi, tarso, besok tagih aja tarso, sampai 3 kali kita tagih dan tutup, bakar. Begitu biar nggak puyeng. Begitu. Emang apa? Udah batasnya 3 kali nagihmu agama tuh, 3 kali aja batasnya. Kalau tarso, mana handphonenya ganti nomornya, kontrakan pindah, bener nggak? Kontrakan pindah, nomor HP ganti. Kita baca aja, si Anu ini yang ngutangnya 2 juta,
padahal gue udah baik banget sama dia. Apa dia jahat mau kata sama gue, mengutang mau pinter banget, mau gue kayak ngutang aja pakai nagih kayak gini amat. Kurang ajar dia. Yang kita mikirin kita kan kagak. Nomor handphone aja ganti, kontrakan pindah. Itu maknanya kagak mau ingat kita. Lah kita ingat dia sampai jam 1 malam belum merem juga. Kurang ajar dia ya. Merem melek, nggak bisa tidur. Ini nggak bisa tidur nih. Ulah dia, ulah kita. Karena nggak dikerul mau. Buang. Udah dia kagak ingat kita. Ngapa kita ngingat dia? Tinggian dia. Buang. Loh, banyak ini puluh juta masalahnya. Ini duit tetap duit kita. Di akhirat bakal balik sama kita. Enggak di dunia. Ambil aja di akhirat 1000 perak yang dia ambil nipu kita, 1000 rakaat sholat dia, tinggal dihitung 10 juta. Berapa sholat buat bayar kita? Kan lumayan nambahin ganjaran. Dan lupain, anggap aja jenggot yang dicukur. Kalau jenggot tuh dicukur makin dikit makin banyak. Makin dikit makin banyak. Makin banyak. Ini berarti lagi dicukur sama Allah biar mau dikasih. Kenapa harus marah-marah? Begitu aja. Nih biar tenang nih, jangan mengangguk-angguk. Iya juga sih. Ini biar tenang nih sebelum ngadepin sakit. Biar kita tenang hidup tuh. Begitu. Dzikrul maut. Enggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Dibanding saudara, saya repot. Tidak sedikit jamaah saya, jamaah kita orang di majelis datang ke rumah kalau udah ketemu Sabtu dohor, Minggu dohor, ini urusan kayak begini banyak. Saya tawain, minta wiridan, nagih utang. Waduh, mau ngapain ini guru? Orang pintar banget ngutang, nggak pintar bayar. Jadi maksud sampean apa? Saya minta dikasih amalan, nagih utang. Aduh, rugi kata saya, rugi. Enggak usah. Loh, kata dia mesti nggak mau utangnya nerima. Saya terangin panjang lebar. Kok percuma? Begini, nih ibu-ibu nih yang datang. Tadi jangan sianu nih, enggak, ibu-ibu yang datang. Saya jelasin, teman sampean ini utangnya di mana-mana, bukan ibu doang. Dia jawab, itu dia, saya juga dari teman juga begitu. Utangnya banyak. Jadi kalau ibu saya kasih wiridan nagih utang, rugi dalam Islamnya, rugi. Dia bilang rugi bagaimana? Ibu doain dia biar kaya. Ini biar paham, mendoakan dia biar kaya, duitnya banyak, usahanya sehingga bisa bayar utang sama kita. Capek, mendingan doain diri sendiri biar kaya, kan lebih cepat. Paham nggak? Biar tenang. Ngapain kita doain dia biar kaya? Yang nanti bakal bermau kita udah punya duit buat yang satunya, malah yang birin kita buat bayar temennya, kan kita doain biar dia berutang sama kita. Mau tidak mau Allah ijabah. Oh iya, biar dia berutang sehingga usaha dulu dia. Kan lama usaha, udah punya duit, mana yang artinya rajin lagi buat dia, kita belum, masih wirid aja. Mendingan kita wirid tiap malam minta kaya, usaha kita maju lagi, bisnis kita bagus lagi. Itu lebih enak daripada mikirin dia kagak ingat kita, udah kontrakannya pindah begitu, malah diam-diam pindahnya.
Kita mudah banget 3 bulan belum bayar, katanya corona. Iya baik. Habis itu diam-diam lebaran pulang aja, kagak balik lagi, nomornya hilang. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Kayaknya ngiri-ngiri nih kayaknya ini. Ini namanya dzikrul maut, saudara. Biar kita tenang. Udah dah, nggak ketemu di dunia, di akhirat capek. Begitu capek. Supaya jangan kita jadi sakit mikirin orang yang kagak mikirin kita. Capek tuh. Itu Nabi suruh kita mumpung hidup dzikrul maut, manfaatin waktu hidup cuman sekali, dan hidup sekali ini cukup, saudara. Umur tak perlu panjang, tapi perlu manfaat. Karena umur adalah karung, berasnya yang penting, manfaat umur yang penting bagi kita. Daripada minta panjang umur maksiat melulu, nambah dosa, bukan itu yang paling pokok. Yang paling pokok memanfaatkan hidup. Sebab Rasulullah SAW hidup sekali, dan itu cukup buat teladan kita. Para sahabat hidup sekali, enggak 2-3 kali sahabat Rasulullah, tapi nama mereka tinggi. Kenapa? Pintar memanfaatkan hidup sebelum mati. Dan kita kudu begitu. Hidup ini bagaimana biar kita hidup manfaat sebelum mati. Ini harus dirancang. Dzikrul maut itu kalau sekolah namanya ujian. Kalau orang sekolah kagak ingat ujian, alamat sekolah main-main. Lihat nih kayak sekarang nggak ujian nih, main HP, belajar sebentar, main gamenya aja, Mobile Legends, mana bapaknya nemenin lagi, begitu. Coba itu yang terjadi. Ini ngomongin fikih jenazah bagian pertama. Kita orang hidup ini kudu ingat kita bakalan mati. Manfaatnya enggak dengkian orang. Manfaatnya sedikit kita gembiranya. Gembira itu maknanya berlebihan, happy-happyannya. Mau ngapain kita hura-hura? Mau mati, ke masjid enggak mau. Apaan ke masjid, ada corona? Tapi ke Ciseeng mancing jauh nyampe, enggak ngomong corona. Ada yang model begitu, ada enggak? Mendingan di masjid mati lagi ibadah daripada lagi mancing, kan begitu. Tapi begitulah kita ini, supaya dzikrul maut, ingat kita bahwa kita bakalan mati. Rasulullah menyampaikan itu, berbicara manfaatnya. Satu, tidak dengki sama orang, tidak gembira berlebihan. Kedua, qanaah hidup kita, dan ini kaya yang sesungguhnya. Qanaah apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Bahasa kitanya menganggap banyak pemberian yang sedikit dari Tuhan. Tuh kita pemberian sedikit kita anggap banyak, dan menganggap sedikit dari apa yang telah kita berikan sama orang banyak. Itu hidup bahagia. Karena kata Nabi, fa innahu ma dzukira fi katsirin illa qalala wa la fi qalilin illa katsara. Dzikrul maut itu bila dia dalam keadaan harta yang banyak, bakal berubah menjadi sedikit. Hartanya banyak, ya nggak kebawa mati, saya mau wakafin aja dah ono tanah yang di samping masjid buat perluasan masjid. Begitu, toh nggak kebawa mati juga, jadi dikit. Yang dikit jadi banyak. Kita duitnya dikit kayak wabah begini,
toh bakal mati juga. Udah makan sama aja enaknya batas tenggorokan juga, di perutnya mah biar makanan yang mahal di restoran sama makanan di emperan gili sampai raya di perutnya mau sama apa beda? Jadi ya udahlah, jadi enggak macem-macem itu. Bahagia itu tenang begitu. Jadi hidup kita enak kalau kita ingat bakal mati, terarah, terukur. Hidup tuh begitu, ingat bakal mati. Padahal sering kita ketemu sama jenazah, nyolatin, itu kan nasihat. Dia aja mati yang masih bocah umur SMP, apalagi kita yang bangkotan. Benar nggak? Karena ambil nasihat. Itu namanya zikrul maut. Dan ini disebut oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya orang yang berakal cerdas. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan para ahlus sunan banyak meriwayatkan, kata Nabi, ditanya dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, saya sedang ada dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, man aqiyasun nas ya Rasulullah, siapa orang yang akalnya cerdas itu Rasulullah? Apakah orang yang akal cerdas itu yang sekolahnya S1, S2, S3, S bonbon? Orang yang akal cerdas itu yang bagaimana? Ketika Nabi ditanya, Nabi jawab, aksaruhum dzikran lil maut wastidadan lima ba'dal maut. Orang yang akal cerdas adalah orang yang banyak kesadaran dalam dirinya bahwa dia bakalan mati, sehingga banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Dikubur kita sendiri. Kalau di dunia enak, kita sulit minjem sama teman bisa, lampu kita mati minjem baterai yang orang bisa, kita sakit bisa diurut sama orang bisa. Di dunia dikubur siapa yang ngurutin kita kalau pegel? Siapa yang nyalain lampu gelap kayak itu? Siapa yang naruhin kipas angin? Kagak ada. Kecuali sekarang kita harus buat. Ini hidup supaya kita sadar kita bakal mati. Jadi hidupnya enggak ngoyo, hidupnya sadar kita bakal mati. Dan sama aja di Tosiga ya tempatnya ya. Iya, sama. Mau yang kaya ke kontrakannya ada 200, mau yang kontrak di Tosiga sama aja, segitu-gitu juga. Nggak mentang-mentang dia kaya, kalau dia 50 meter aja dah dikasih nggak sama pengurus makam tuh? Lah kagak, segitu juga. Dan ini kan biasa. Jadi apa yang mau kita pusingin dalam hidup? Barang yang sebentar. Jadi barang yang sebentar itu dunia sementara, kepusingan yang kita dapat juga jangan dianggap nih pusing abadi, jangan, sementara. Yang membuat abadi kitanya aja. Sampai kapan ini wabah ya gak jelas. Udah kita nggak usah mikirin itu, kita menjalan aja, waktunya dagang batu dah begitu. Kapan ini bisa empuknya batu ini, coba kita nanti mikirin yang itu.
Jadi supaya kita ini tenang dalam hidup, maka Nabi bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan kepada kita nasihat, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilik. Kata Nabi, resep hidup bahagia itu engkau pikirin di dunia ini tak lebih seperti orang yang merantau atau orang yang piknik. Dua, silakan pilih. Dua ini yang membuat kita hidup bahagia, sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat. Ini namanya dzikrul maut. Kita merantau, ada orang dari Jawa merantau ke Jakarta. Sebelum corona aja nggak tertarik pulang kampung, apalagi pas corona, emang kagak boleh, kagak pulang-pulang. Sampai 60 tahun di Jakarta aja, dari Tegal, ini dari Tegal ya, 60 tahun nggak pulang-pulang. 60, pas udah 60 tahun ingat, pengen kangen sama temen-temennya dulu dan sanak famili, pulang hanya bawa baju di badan, pulangnya tuh bawa baju, ada tumpangan gratis, jadi pulang. Nyampe Tegal, kata keluarganya, bukan dipuji, dicela, ngapain aja tuh merantau sampai di kebun jeruk tinggal 60 tahun, pulang ora bawa apa-apa, baju di badan, ono tetanggamu mobilnya mentereng, sawahnya lebar, kebunnya begitu, lo nggak bawa apa-apa. Kalau orangnya kita, kira-kira malu nggak? Malu nggak? Malu, maka balik lagi ke penjara, kerja maksimal. Itu dunia. Tapi kita sama nih, merantau di dunia. Ini sama, kita lagi merantau di dunia, tempat perantauan kita. Entar balik ke akhirat. Ada yang 60 tahun kita merantau, balik sama Allah kagak ada ganjaran, nggak ada. Hah? Malah utang, dicerca sama Allah. Ngapain aja lu merantau di dunia sampai 60 tahun, kagak bawa apa-apa ke kampung halaman akhirat. Kita sedih, kecewa, nangis, tapi tak bisa balik. Beda kalau orang Tegal tadi bisa balik lagi, tapi nanti kita nggak bisa balik lagi. Maka mumpung merantau, kita kudu siapin bekal buat pulang kampung. Kampung kita akhirat. Asal kita dari surga, kita kudu bisa balik ke situ. Wongkong kita ada dari situ, kudu ke situ. Sekarang kasih sehat buat nyari bekal, kasih mata buat nyari bekal, kasih 2 kuping buat nyari bekal, kasih kaki buat nyari bekal. Silakan, silakan. Saudara mau nambah kontrakan lagi, silakan. Enggak apa-apa. Yang penting jadikan bekal untuk akhirat. Saudara mau nambah toko lagi, silakan. Asal niat buat bekal akhirat, biar banyak menjadi orang yang dermawan, yang berbagi, silakan. Selama itu bekal. Begitulah kita orang. Kalau nggak bisa kita anggap dunia ini tempat merantau, kata Nabi, tempat piknik. Orang piknik tuh berapa kali jalan? Ini kita mau piknik ke Bali, berapa kali jalan? Hah? Sekali. Dan belum tentu kita berulang lagi.
sehingga waktu sekali diabadikan, fotolah di laut, di mana, apa aja direkamin, apa aja dilihat, apa aja dicatat. Itu namanya orang yang piknik. Kita ini lagi piknik di dunia. Karena lagi piknik dicatat buat nanti di akhirat. Apa yang kita bisa bawa ke sono sepulang dari lewat ini. Namanya orang lewat kan sekali doang, nggak bakal balik lagi. Karena nggak bakalan balik lagi, dicatat yang bisa dicatat. Ambil manfaat. Apa yang kita bisa ambil manfaat selama di dunia. Inilah yang disebut memanfaatkan hidup sebelum datangnya mati. Maka ini yang harus dipikirin, bagaimana biar kita mati husnul khotimah, bagaimana biar kita mati tidak ngalamin sekarat yang berat, bagaimana dikubur bisa jawab mungkar nakir. Ini yang perlu dipikirin, jangan corona mulu. Yang dipikir itu baru katanya RW 05 kena tuh, katanya aja udah percaya. Mati yang udah dia sering alamin, kagak dipikiri. Ini nih pikirin. Jadi tenang hidup kita. Tuh begitu tuh di dalam hidup. Sebelum kita ngadepin sakit, sehingga kita tenang. Sebelum ngadepin sakit, orang gak selamanya sehat. Mumpung sehat manfaatin. Sebelum sakit. Kalau udah sakit kita paling bisa nih kepengen doang. Ya Allah, kalau saya sehat saya pengen kali ikhlas sholat ya Allah berjamaah enak, apalagi masjid dari ikhlas ya Allah. Kalau sehat cuma ini sakit ya Allah. Pas sudah sehat mak keprigilah mak pancing lagi, Masjid Bagari injak lewat lagi. Ada nggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi niat mulu, Tuhan dibohongin mulu sama dia. Kalau sehat nih Tuhan, kalau sehat. Habis itu kagak mau diinjak-injak. Padahal dia sadar dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Coba lihat tuh, Idul Adha kan banyak kambing hidup-hidup masuk ke Masjid Al-Ikhlas. Kira-kira boleh nggak sama pengurusnya? Boleh nggak? Kagak boleh, karena ngadain maulid, bikin kebuli kambing, bawa ke masjid. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Udah mati, udah jadi kambing, hidupnya kagak injek masjid, udah mati baru injek masjid. Itu kambing. Kita jangan ngomongin orang suka kesinggung, kita ngomongin kambing. Kalau kita kan umatnya Nabi, kita orang gitu, kita orang begitu. Kambing mau begitu emang, hidup agak injek masjid, udah mati aja baru ke masjid. Jadi ayam juga sama katanya. Jadi kita umatnya Nabi, kita injaklah enak di masjidnya enak. Begitu ibadah. Ini namanya manfaat dzikrul maut. Ngaji enak, kita ngaji. Kenapa kita ngaji? Sadar karena kita bakal mati. Pilihan cuma dua, mau milih ngaji apa di ngajiin? Di ngajiin. Maka ngajilah sebelum di ngaji. Jadi itu gara-gara dzikrul maut, disebabkan ingat mau mati. Ngapa kita ngaji? Mau mati kudu punya bekal.
bekalnya ibadah. Ibadah kudu ada ilmu, ilmu kudu ngaji, maka kita ngaji. Suka menghina teman kita nggak ngaji, Bang Haji, sorry gua repot, itu menghina, menganggap yang ngaji ini semua pengangguran, kurang ajar nggak? Semua juga repot, cuman disempetin. Hari sama 24 jam, nggak beda, cuman mau dimanfaatin atau mau digulung waktu, itu terserah kita. Dan ini yang disebut dzikrul maut. Kita pengen buru-buru taubat, takjil taubat, kita menjadi qanaah, merasa banyak walaupun pemberian dari Allah itu sedikit, kita menjadi semangat dalam ibadah kepada Allah. Khawatir di rumah mulu, takut sama corona, mancing mulu sih ke masjid enggak mati, mendingan mati lagi ibadah daripada mati kagak ibadah. Begitu, biar tenang hidup kita, mumpung sehat. Nih keuntungannya, tahap pertama nih, dari sehat ngadepin sakit. Ternyata kita sakit, umpama, maka bakal dihitung waktu sehatnya ngerjain apa sama Allah. Itu nih kita sakit, oh sehatnya dia minggu ngaji, ngajinya nyender, ngantuk. Waktu sehatnya ngaji, waktu sehatnya sholat malam 2 rakaat, baca Quran dia sa'ain. Waktu sehatnya baca dalail, baca sholawat Nabi, zikir, baca ratib. Kita sakit, nggak bisa baca itu, full ganjaran semuanya dikasih. Kasih, kata Allah sama malaikat, uktubu ya malaikati maka nayaf'alu waktu sehatnya. Catat aktivitas kebaikan yang waktu sehatnya, jangan kurangin ganjaran. Waktu sehatnya ngaji, sekarang sakit minggu gak ngaji, kasih ganjaran full sebagaimana sehat. Malamnya tahajud, karena sekarang sakit nggak kuat tahajud, kasih ganjarannya tahajud. Apalagi dia baca sholawat, sekarang nggak baca sholawat sakit, yang dia baca, kasih ganjarannya. Berapa waktu sehatnya? 10.000, 10.000, begitu. Tapi kalau kita waktu sehatnya maksiat, kongres, kongko orang beres. Begitu, masih sehatnya kongres apa? Iya, kongko orang beres, ngomong yang kagak diomongin. Waktu sehatnya, mohon maaf, mabukkah kita? Waktu sehatnya, enggak sholatlah kita, enggak apalah kita, enggak baca Quran kita. Waktu sehat, sekarang sakit. Cuman hebatnya Allah murah sama kita. Enggak kemudian bagi yang maksiat nih, tulis kemaksiatan waktu sehatnya, enggak. Cuman bedanya, kata Allah, tulis kebaikannya, kagak ada. Kalau begitu dia istirahat dari berbuat dosa, cuman istirahat doang, ganjaran kagak didapat. Istirahat dari dosa, yang tadinya mabok sekarang mabok, tadi sakit gigi, nggak mabok susah ya. Yang tadinya ngurus kagak bisa, istirahat dari dosa. Tapi tidak ada kebaikan yang dicatat. Rugi orang yang waktu sehatnya kurang pandai memanfaatkan sehat. Maka mumpung kita sehat, apa kebaikan tuh dijalani. Ngaji, guru mau teknis, tidak mestilah belajar sama Fahrudin, nggak usah.
sama siapa, yang penting ngaji. Guru mau teknis, guru boleh mati, guru boleh ganti, tapi ngaji guru terus untuk nyelamatin kita. Begitu. Ini namanya mumpung sehat. Kalau ngaji mumpung susah kita di dunia. Yang sukses itu semua karena mereka pintar memanfaatkan waktu yang diberi oleh Tuhan. Nabi umur 63, malah Imam Ghazali 50 mati. Imam Nawawi yang punya Riyadhus Shalihin 45 mati. Habib Mundir mati 40-an. Ustaz Rizki Zulkarnain belum 40 mati. Itu namanya siapa lagi, Ujian 40 mati. Artinya, tapi kenapa? Berhasil. Kita harus berhasil. Ada nilai kebaikan yang tidak. Jangan sampai waktu kita mati yang diceritain yang buruk-buruknya. Siapa yang mati itu di masjid tadi, iyalah itu fulan. Ya Allah, itu ya waktu hidupnya nih, Masya Allah, mirip kartu mulu. Tanpa disiksa kita. Siapa yang meninggal? Sebulan, alhamdulillah, ayam saya utuh. Kita meninggal di alhamdulillahi, itu masa musibah besar. Maka mumpung kita hidup ini, manfaati sebelum kita mati. Mumpung kita sehat, isi dengan yang manfaat sebisa kita. Ibadah tuh banyak, bukan sholat doang. Apalagi lah kita kerja, bosnya kan banyak nganggur nunggu orang datang. Baca sholawat juga bisa, sallallahu alaihi Muhammad bisa. Cuma kita kagak demennya baca WA corona. Ya Allah, kenal lagi nih ya. Pasca mudik corona meningkat. Ya payah juga orang mudik, dia gak baca. Kemarin dilarang mudik. Kok kenapa beritanya pasca mudik corona meningkat? Kan dilarang. Mestinya juga judul yang benernya, pasca kagak mudik, kagak silaturahim dengan karib kerabat, melanggar ajaran Nabi, corona meningkat. Mestinya juga begitu judulnya, benar nggak? Kan kagak boleh mudik. Kalau begitu mudik boleh dong kalau pasca mudik, ya kan? Begitu nih judul begitu. Emang kagak gitu. Emang sana tuh banget radikal, ya radikal. Kagak patuh banget gitu. Kayak begitu, nyala orang aja kita. Udahlah, mendingan kita sholawat. Apa yang kita bisa nih mumpung hidup. Nanti udah mati bisu, nggak bisa apa-apa. Inilah yang disebut tahap pertama, ngaji jenazah dari sehat ngadepin sakit. Mumpung kita sehat, jaga kesehatan kita, manfaatin dengan dekat sama Allah. Jangan kita jadi bingung. Jangan dianggap ada penyakit lebih hebat dari Allah. Jadi sehingga kita takut sama itu, sama Allah kurang takut. Begitu. Jangan sampai begitu. Makhluk semua lemah. Makhluk sama kayak kita, bergantungnya sama Allah. Maka kita juga bergantung sama Allah. Sebisa kita pedenya, apa aspek batin, apa aspek lahir. Iman kuat, imun meningkat. Tapi iman menurun, imun hancur. Baru katanya aja udah stres. Katanya RTA agak berlewat. Baru katanya itu rusak kita. Maka kita jangan. Inilah sekelumit yang kami bisa sampaikan terkait dengan dzikrul maut, yang pada intinya kita kudu mempersiapkan bekal-bekal kita ngadepi mati. Lalu pertanyaan berikutnya, apa ada orang yang sakit? Si sakit bagaimana? Bolehkah dia mengeluh? Bolehkah dia merintih?
Adab yang nungguin orang sakit bagaimana? Itu nungguin makanan